Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita mau berbicarakan mengenai suara ya. saya. Eh, Kalau hewan kan ya, kalau ngomong itu seadanya ya. Kalau kucing ya meong gitu ya. Kalau lapar cuman ngeong ngeong ngeong. Kalau lumba-lumba nih punya siulan khusus buat manggil teman-temannya itu. Kalau lumba-lumba nih ya, tapi kenapa sih cuman manusia yang bisa bikin puisi, bikin novel, lalu berdebat sampai berjam-jam? Jawabannya karena sistem komunikasi kita itu sangat spesial, teman-teman. Sangat diciptakan sama Tuhan itu sangat istimewa lah. Dan tidak terbatas. Lalu gimana ceritanya dari sekedar tiupan udara dari paru-paru dan gerakan lidah dan mulut itu bisa menghasilkan ribuan kata, menyampaikan emosi, meluapkan amarah, bahkan mengubah sejarah dunia. Ya, teman-teman. Bahasa yang kita pakai tiap hari itu sebenarnya adalah salah satu teknologi yang paling canggih yang Tuhan ciptakan. Yang Tuhan ciptakan. Buat manusia maksudnya gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia lalu dengan keistimewaannya. Nah, teknologi yang paling canggih yang diciptakan oleh manusia itu adalah ini apa, ucapan atau ya berbicara, suara yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri ya. Dan buat ngebongkar rahasia di balik kecanggihan cara kita berkomunikasi, cara kita meluapkan isi hati, itu ada para ilmuwan punya satu disiplin ilmu khusus dan untuk membahas hal ini. Itu namanya ilmu linguistik, teman-teman. Ya, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih linguistik itu apa gitu ya. Secara sederhananya nih ya, linguistik itu adalah eh, ilmu yang mempelajari bahasa manusia secara ilmiah nih. Jadi bukan hanya dihafalkan, tetapi juga banyak struktur-struktur yang perlu kita ketahui. Fokus utamanya adalah bahasa manusia tadi, bahasa manusia, bukan bahasa hewan. Kenapa sih demikian? Karena bahasa hewan itu sangat sekali terbatas yang tadi ya, yang kita obrolin tadi. Lalu kenapa sih fokusnya itu bahasa manusia bukan bahasa hewan? Ya kenapa? Karena manusia itu bisa menyusun kata, menyusun kalimat, ya kan? Menjadi susun kata lalu menjadi kalimat, kalimat menjadi ucapan, kalimat baru yang belum pernah diucapkan oleh orang lain sebelumnya gitu. Orang-orang misalnya nih, si A ngomong bla 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 bla, anu lah, terus si C ngomong anu yang belum pernah diomongkan si A. Nah demikian, saking banyaknya ribuan kata, ribuan kalimat yang bisa disampaikan, diucapkan oleh manusia. Lalu wilayah kajiannya apa sih linguistik itu? Membahasnya apa aja sih? Salah satunya adalah mikro ya. Mikrolinguistik nih teman-teman, mikrolinguistik. Apa sih mikrolinguistik itu? Ya, anggap saja linguistik itu adalah mesin ya. Mesin. Linguistik itu adalah mobil. Nah, mikro ini kita membongkar bagian mesinnya. Jadi mikro ini adalah internalnya bahasa. Hanya fokus melihat komponen internal bahasa itu sendiri. Kalau mikro, tanpa peduli siapapun yang membuatnya, bunyi ya. Di dalamnya itu strukturalnya itu ada bunyi. Belajar cara menghasilkan bunyi bahasa. Contoh, P, P tuh, itu huruf bunyi keluar huruf P antara dua bibir teman-teman. Ya kan? Lalu ada sintaksis. Apa sih sintaksis itu? Belajar rumus menggabungkan kata menjadi kalimat. Kata yang keluar itu bunyi. Ya tadi bunyi, ada sintaksis, ada simantik, ya, ada simantik, sintaksis, bunyi sama morfologi ya. Ketinggalan morfologi ya. Apa sih morfologi itu? Belajar
bagaimana kita dibentuk, morfologi atau bentuk kata. Belajar bagaimana membentuk kata. Kata dibentuk, bagaimana caranya membentuk kata, bagaimana caranya kata itu bisa dibentuk. Nah itu teman-teman. Lalu sintaksis ya, tadi ada bunyi, ada morfologi, sintaksis, lalu simantik ya. 4 teman-teman, itu susunan yang terdapat dalam mikrolinguistik ya teman-teman, yang terdapat dalam mikrolinguistik ya teman-teman. Terus apa tadi yang belum dijelasin? Simpatik, apa sih tadi? Semantik lagi. Semantik itu belajar arti kata sesuai kamus atau makna aslinya ya, makna aslinya. Contoh kata kalimat kursi ya, artinya itu adalah tempat untuk duduk ya, itu semantik teman-teman. Jadi berstruktural ya. Lalu yang kedua itu ada makrolinguistik. Nah, makro itu secara internal. Tadi kan internal, mikro. Nah, makro ini secara eksternalnya ya. Apa aja sih maksudnya secara eksternal itu, secara luarnya itu. Nih salah satunya ada pragmatik, ya kan? Terus apa? Sosiololinguistik, ya kan? Sosiolinguistik. Lalu ada apa namanya? Neurolinguistik. Ya. 3 tuh. 4. Yang keempat itu ada apa? komputer linguistik. Pokoknya mah komputer linguistik itu tentang teknologi lah, seperti HP, laptop, jaringan-jaringan HP yang bisa juga berkomunikasi, komunikasi kelas lewat udara lah bahasanya gitu kan. Lalu ada forensik, bahasa dan hukum gitu, yang mempelajari bahasa serta hukum-hukum ya. Banyak lagi ya teman-teman, untuk kita pelajari satu persatu itu perlu waktu yang tidak sedikit teman-teman. Ya pengetahuan yang saya berikan cuma cukup dari situ saja. Selebihnya nanti kita ketemu lagi di season selanjutnya. Saya Angga Dipa Putra, mahasiswa pendidikan bahasa Arab, pamit undur diri. Syukran lakum, hadamini afan li khoto'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.